Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Cahaya TV Banten. Bersama saya Nala Habibur Rahmah selama 60 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang untuk membahas terkait pembangunan daerah yang ada di Provinsi Banten atau isu-isu aktual yang ada di Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, tamu inspiratif. Beliau merupakan sosok yang cukup berperan penting dalam pembangunan yang ada di daerah Provinsi Banten, terkhusus di bidang kesejahteraan masyarakat dan juga infrastruktur. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Muhammad Nizar, seorang Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Kita langsung saja sapa beliau ya. Halo Bapak Nizar, gimana Halo. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kesibukan Bapak hari ini ngapain aja nih Pak? Ya, semalam baru selesai menyelesaikan pembahasan KUA PPAS 2026. Oke, baik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Kemudian kami juga sangat senang nih bertemu dengan Bapak dan juga berbincang-bincang untuk membahas satu tema, yaitu membangun Banten lewat aspirasi masyarakat. Yang dimana pada talkshow kali ini kita akan menggarap bagaimana sih permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Banten, kemudian program apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Nizar selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, dan juga aspirasi masyarakat yang mana saja yang sudah diatasi oleh Pak Nizar dan juga dengan rekan-rekan anggota DPRD yang lainnya. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan juga co-host kita, yaitu Kang Beni. Kita sapa dulu kali ya. Siap. Halo Kang Beni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Nala. Sehat ya, oke. Kita akan coba nanti meminta banyak hal informasi yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Nizar. Komisi 4, Pak Ya, Nizar. betul. Kita sama-sama mengeksplor pertanyaan, mewakili banyak masyarakat Ya. untuk menanyakan banyak hal ke Pak Ketua. Iya, betul. Sekarang ada host, ada co-host. Ada Iya, kos kayak. biar lengkap gitu ya. Iya. Baik, kita ke pertanyaan pertama nih Pak. Di tahun 2025 ini kita lihat banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Boleh diceritakan kepada pemirsa Cahaya TV Banten apa saja aspirasi masyarakat yang sudah Bapak atasi, yang sudah Bapak pecahkan masalahnya? Pertama tentu, ini kan bukan saya sendiri. Saya sebagai anggota DPR pun di dalam undang-undang dijelaskan bahwa kami ini bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, artinya ini anggota dewan bersama dengan pemerintah daerah, yaitu eksekutif. Itu pertama. Yang kedua, DPR ini kan dibagi kelompok kerjanya. Kalau di Banten ini kita punya 5 kelompok kerja yang disebut dengan komisional. Hari ini komisi 1 sampai dengan komisi 5. Kebetulan saya untuk priorisasi ini di awal tahun dipercaya sebagai Ketua Komisi 4, melanjutkan priorisasi yang lama, memimpin Komisi 4 ini bermitra dengan mitra kerja Komisi 4, dari mulai Bapeda, di situ ada PUPR, Perkim, terus ada Disko, ada DLHK, ada SDM. Ada 2 biro di bawah kami yang menjadi mitra kerja. Nah, tentu Menjadi anggota dewan ini tidak seindah yang dibayangkan dan tidak senikmat yang orang mimpikan begitu. Jadi indah maksudnya gimana? Indah bahwa bisa melakukan apa saja, ya, bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nikmat di mana? Nikmat dalam semua kegiatan yang memang tersajikan sebagai anggota dewan. Bahwa ternyata selain perjuangan kita berat untuk merebut hati rakyat, ya, tapi ternyata setelah kita masuk di lembaga yang luar biasa ini juga berat juga perjalanannya. Kenapa berat? Karena memang di pundak kami ini masing-masing memiliki
harapan besar dari rakyat. Saya mewakili dapil saya sendiri, teman-teman juga mungkin mewakili dapilnya masing-masing. Harapannya terlalu besar, janji dan iming-iming yang kami sampaikan juga waktu saat kampanye juga mungkin menghipnotis masyarakat sehingga kami dipercaya dan dipilih. Pada kenyataannya, hari ini ketika kita masuk sebagai anggota dewan, ternyata tidak banyak hal secara signifikan seperti yang kita bayangkan, seperti yang teman-teman bayangkan menjadi anggota dewan. Dan alhamdulillah perjalanan itu pelan-pelan ya coba kita lakukan harmonisasi dengan lembaga eksekutif dan karena ini juga kepemimpinan baru di Provinsi Banten, kita senang bahwa kepala daerah dari Banten adalah juga mantan anggota DPR, kebetulan mantan ketua DPR, yang mengerti betul bagaimana seorang anggota DPRD ya posisi, beban dan tanggung jawab, sehingga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif di awal pemerintahan Pak Andra bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Mbak sekelumit perjalanan, dan kemudian kami juga baru selesai melaksanakan reses ya. Reses ternyata nggak jauh lah, nggak jauh, selalu pada persoalan perut masyarakat ya, persoalan kebutuhan bagaimana masyarakat ingin memenuhi kualitas kesehatannya ketika dia sakit, begitu harus bisa terobati. Terus kemudian anak-anak yang memang dipersiapkan gizi dan sebagainya sehingga angka stunting bisa menurun, misal begitu. Terus kemudian tingkat pembangunan, apalagi kita hari ini memasuki bulan November ya. Betul. November, bulan-bulan hujan begitu ya. Bernya apa katanya? Bernya apa? Iya. Hujan. Berber itu ember kan. Ember, bulan ember, bulan September, November gitu, Desember kan ember itu, berat hujan ya, jadi berat gitu ya. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, walaupun memang kami melihat kecenderungannya itu terjadi di wilayah penyangga ibu kota. Ya. Nah, sebelum nanti Nala melanjutkan, kalau ngomongin beban yang tinggi dari masyarakat tadi, banyak aspirasi pastinya di hasil reses yang udah seminggu berjalan ya Pak Dewannya. Banyak aspirasi baru lagi, sebelumnya juga barangkali aspirasinya juga belum terjawab, sekarang udah nambah lagi aspirasi. Iya. Ada penyesalan menjadi anggota dewan Pak? Udah 2 periode, udah mau 2 periode. Nggak menyesal Oh, enggak. Nggak menyesal enggak. Cuma memang apa ya, terjadi apa istilahnya ini ya, harapan besar, jadi istilahnya nafsu besar tenaga kurang nih, gitu. Jadi harapan besar tapi kemampuan nggak punya, gitu. Kemampuan Nah, para anggota dewannya. iya, kemampuan. Karena apa? Kewenangan tadi ya. Karena kita ini dibatasi oleh kewenangan. DPR RI punya kewenangan di level nasional yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Kami juga anggota Dewan Provinsi punya kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang, termasuk teman-teman anggota DPRD kabupaten kota, gitu. Nah, ketika kita ketemu sama masyarakat, Mbak, mereka nggak mau tahu, gitu. Contoh kasusnya apa Pak yang berat Sekarang untuk gini, sekolah saja, sekolah itu kewenangannya SD, SMP ada di kabupaten kota, gitu. SMA atau sejajar, sederajat gitu ya, ada di provinsi. Sementara urusan perkuliahan, kampus dan sebagainya macam ada di level nasional. Itu kan kewenangan tuh. Kewenangan. Nah, kita ngomongin SMP, SD, nah kaki kita nggak nyampe kadang-kadang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kadang-kadang lah ya. Karena mereka juga ada yang ngaturnya, yang ngurusinnya kan, anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, apalagi kalau kita ngurus anak-anak mahasiswa, urusan di kampus ini, problem di kampus ini, kan misal begitu. Kewenangannya kan beda-beda. Nah, ketika ada masyarakat, kita datang turun ke dapil yang di situ nggak punya SMP nih.
Sementara SMP kewenangan kabupaten. Tidak, kita tidak punya kewenangan. Ya. Maka kemudian di akhir reses kita hanya sebatas mampu menyampaikan. Kita ketemu dengan bupati sesuai dengan dapil tuh. Saya Kota Tangerang ketemu dengan Pak Wali Kota, Pak Sarudin, menyampaikan, Bapak Wali Kota, kami baru selesai menjalankan reses. Reses ini adalah tugas dan kewajiban kami sebagai anggota dewan menyapa masyarakat, ya, menanyakan apa persoalan yang terjadi di masyarakat, dan mereka menyampaikan A, B, C, D yang kebetulan ini tidak menjadi kewenangan provinsi, ya gitu. Ini menjadi kewenangan kabupaten kota. Tapi pasti dituntaskan sama kota. Nah, kita punya kemampuan untuk menyampaikan. Kita tidak punya kemampuan untuk mengawal, apalagi menyelesaikannya itu secara anggaran. Karena memperjuangkan sebuah program kegiatan kan mesti menggunakan budgeting. Gitu. Oke, Nala, silakan. Apalagi yang ingin ditanyakan, mumpung ketemu ketua. Iya. Karena saya masih mahasiswa baru nih ya Pak, saya agak kritis nih. Tadi Bapak menyampaikan bahwa menjadi seorang dewan itu tidak semudah yang dibayangkan. Lalu Bapak mengiming-imingi masyarakat dengan janji ini, janji ini. Kalau misalkan Bapak rasa hal tersebut kedepannya sulit untuk dilakukan, kenapa Bapak harus mengiming-imingi hal tersebut kepada masyarakat? Enggak, jadi gini, yang paling jelas, yang bisa kita janjikan kepada masyarakat, kita hanya bisa mewakili, terus kemudian menjembatani aspirasi, ya. Karena kenapa ini saya sampaikan? Karena kalau kita mau jujur, kita mau lihat pada saat pemilu, ya, banyak orang terkecoh, misalnya begitu. Banyak orang yang kemudian merasa bahwa orang-orang politik ini kerjanya janji-janji doang, gitu. Itu benar realitanya, gitu. Tapi banyak juga dari teman-teman yang tidak begitu. Bagaimana misal setelah menjadi anggota dewan tetap turun ke dapilnya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, cuma mungkin perbandingannya. Akhirnya masyarakat ini kadang-kadang mengeneralisasi apa yang dihadapi oleh satu orang dengan orang yang mungkin nggak pas, begitu. Akhirnya mengeneralisasi kita semua sama rata. Anggota dewan itu, ya, anggota dewan itu begitu. Iya. Anggota dewan itu datang 5 tahun, ya kan? Ketika dia butuh suara, ya, dia janji sana, janji sini, ngerayu kita. Begitu kita sudah pilih, kemudian dia hilang, misal begitu. Nah, itu juga saya alami. Saya sebagai masyarakat biasa, misal begitu. Ya, ketika saya ketemu dengan petarung-petarung lain dari partai lain, dari ya ini yang lain gitu, juga melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kita merasa apa iya gitu. Karena bisa ketemu, wah Pak, kita kesini, Bapak kesini nggak bawa apa-apa, bisa begitu. Kemarin kita dikasih minyak goreng, dikasih beras, dikasih ini. Saya bilang persoalannya kan bukan hanya persoalan sesaat, ya. Memang iya kebutuhan masyarakat itu kebutuhan perut. Memang iya kebutuhan masyarakat itu butuh pengobatan gratis. Tetapi sejauh apa dan selama apa dia mampu melakukan itu. Nah, yang mampu melakukan intervensi ini adalah pemerintah dengan budget yang dimiliki oleh negara, misal begitu, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Hari ini pemerintah daerah tanpa intervensi pemerintah pusat pun terseok-seok. Iya. Ya, ketika punya menteri keuangan baru, melakukan kebijakan baru, bahwa transfer keuangan daerah itu ditahan, pemerintah daerah terseok-seok. Kami merasakan bagaimana kami menyelesaikan KUA PPS. Ini baru loh, KUA PPS itu baru terselesaikan di November. Biasa kami awal Oktober udah selesai, sehingga November kami ketok palu APBD-nya begitu. Ini baru selesai. Karena apa? Ternyata berat banget. Belanja kita tuh berat banget. Apalagi dengan kebijakan hari ini pemerintah pusat mengatur option pajak. Ya, pajak kita kan provinsi ini lebih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Bagaimana gubernur baru melakukan kecepatan. Iya, bagaimana pajak itu bisa dibayarkan oleh penunggak pajak sehingga dia bikin inovasi baru, pemutihan pajak dan sebagainya. Ternyata tidak terlalu signifikan, misal begitu.
Nah, itu kan upaya dalam mengoptimalkan, menggenjot agar pendapatan kita itu tumbuh lebih besar misalnya gitu. Tapi ternyata enggak. Ya kan? Malah kita kekurangan 1, sekian triliun terkait dengan pajak yang terjadi option misalnya gitu. Lah, sementara dilematisnya pemerintah sebelumnya mengangkat P3K 11.000 dengan anggaran, Mbak, kebutuhan untuk membayar P3K tahun depan itu 1 triliun, Mas. Kita kehilangan 1,2 triliun terkait dengan option, 1 triliun beban untuk membayar P3K. Coba, apa enggak TKD udah dikurangi. jatuh ketimpa tangga ini? Gitu loh. Hah? Kan gitu. Habis itu TKD-nya juga dikurangi. Masya Allah. Jadi, lah terus kemudian kita ini mau memperjuangkan apa? itu? Gitu loh. Jadi berat sekali. Berat Gitu. ya. Berat Di tahun-tahun sekali. ini tahun-tahun berat ya. Iya. Baik, setelah kita mendengar Pak Dewan membahas terkait permasalahannya, ternyata untuk merealisasikan aspirasi masyarakat tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri gitu ya. Iya, benar itu. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita beralih ke infrastruktur nih Pak. Sedang ramai diperbincangkan di masyarakat terkait program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Nah, bagaimana proses pengawasan dari program tersebut? Kemudian saya juga sempat baca ya Pak, kalau misalkan program ini tuh seperti mementingkan kepentingan politik dibandingkan kepentingan masyarakatnya sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak terkait isu tersebut dan kemudian bagaimana proses pengawasan dari program tersebut? Tapi kan ini memang langkah politik. Menjadi kepala daerah itu bagian dari politik. Gitu. Ya kan? Iya. Nah, saya pikir ini kecerdasan Bang Andra dalam menarik menghipnotis warga Banten ini menurut saya. Ya, Bang Andra menggenjot 2 hal. Pertama, menawarkan sekolah gratis bagi swasta SMA. Yang kedua, menjanjikan bahwa harus terjadi percepatan pembangunan terkait dengan jalan-jalan poros desa. Yang hari ini bukan menjadi kewenangan provinsi. Dia ikut mencoba mengintervensi nih, kira-kira begitu. Ya kan? Itu semua. Itu konteksnya politik. Ya dong, Iya. konteks politik. Dengan cara kecerdasan Bang Andra memaparkan 2 agenda ini, terus kemudian sehingga orang tidak pernah menyangka yang namanya Andra Soni, ya, jadi gubernur. Gubernur ya betul. Gitu. Nggak menyangka. Apalagi dia melawan seseorang yang punya sosok, ya, punya kekuatan figur yang luar biasa di Banten, yang orang anggap nggak bakal menang. Tapi 2 tawaran ini ternyata cukup menarik, gitu. Itu satu. Yang kedua, itu janji politik itu harus direalisasikan, Betul. gitu. Nah, saya paham maksudnya Mbak tadi menanyakan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Andra sebagai ide yang ditawarkan kepada masyarakat hari ini harus dituangkan menjadi kekonkretan, ya, sesuatu yang harus nyata misalnya gitu. Dan itu dibuktikan. Ya, tentu Bang Andra sebagai politisi, janji politik itu harus ditunaikan. Betul. Yang diutamakan adalah daerah yang memang menjadi basis dukungan. Iya dong. Iya dong. Iya. Itu harus dilakukan. Usulan Basis dukungan. usulan dulu. Ya, basis dukungan. Oh, basis dukungan. Nah, tapi sebagai pejabat daerah tentu ini tidak boleh disalahgunakan kewenangan itu. Maka kemudian ini diramu dalam sebuah peraturan, regulasi, gitu, regulasi. Nah, memang banyak ini ketika Bang Andra terpilih, terus kemudian terjadi efisiensi, terus kemudian program ini mulai dijalankan, begitu ya. Banyak teriakan-teriakan. Saya pikir teriakan ini juga teriakan politik, ya kan? Iya, teriakan politik. Teriakan politik yang memang orang nggak suka mungkin sama Bang Andra, atau memang ada kepentingan yang memang kepentingan itu tidak tersalurkan. Tapi saya sebagai anggota dewan harus mengecek itu sesuai dengan regulasi apa enggak. Regulasinya dituangkan dalam pergub, mekanismenya ada,
Mekanismenya ada. Ya bagaimana misal dari jalan poros desa itu disampaikan ke pemerintah provinsi, ya kan? Terus kemudian ditampung oleh PUPR, kemudian diverifikasi. Nah, itu satu. Yang kedua, jalan itu diusulkan juga oleh pemerintah kabupaten kota kepada gubernur, gitu. Dan kemudian disampaikan kepada PUPR untuk juga dilakukan verifikasi. Nah, saya ini ketua Pansus RPJMD, ya, yang kemudian kita mencoba mensinkronkan bagaimana visi misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD itu bisa diwujudkan dalam bentuk program kerja. Waktu itu kami undang itu PUPR seluruh kabupaten kota, Bapeda seluruh kabupaten kota. Untuk apa? Untuk melihat sebenarnya seberapa banyak sih jalan Nah, yang harus yang harus nggak kuat bro, 11.000 kilometer semuanya. Iya, Yang butuh, sebanten. yang rusak. Bukan. Jalannya. Ah, jalan. Jalan kabupaten, jalan poros desa. 11.000 lebih. Apakah yang di Cipocok juga itu termasuk dari Iya. Kalau jalan itu jalan provinsi. Dan provinsi. Oh, berbeda ya? Iya, jalan. Kalau itu memang sudah menjadi kewenangan kita. Oh, gitu. Heeh. Nah, jadi jalan kabupaten dan jalan poros desa semuanya itu 11.000 kilometer lebih. Nah, kalau untuk prioritas tadi yang menjadi jalan poros desa yang masih rusak persentasenya Masih di bawah 50%. masih di bawah 50% berarti. Iya. Artinya banyak sekali. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena saya ingin menyampaikan begini. Kalau apa yang dijanjikan oleh Bang Andra sebagai upaya intervensi pemerintah provinsi ini keren, begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada anggaran, nggak sanggup. Oh, gitu. Uangnya nggak banyak, kan? Iya, iya, Nggak iya. kuat gitu. Apalagi kalau kita lepas kepada kabupaten kota. Kabupaten kota lebih nggak sanggup lagi menyelesaikan jalan-jalan poros desa itu. Maka ini sebenarnya sinergi yang cukup bagus antara Bang Andra selaku gubernur dengan kabupaten kota. Maka kemarin yang kita lakukan di RPJMD itu kita sisir berapa sebenarnya kekuatan kabupaten kota untuk membangun jalan desa, berapa kekuatan provinsi untuk membangun jalan desa, sisanya berapa. Ini yang sedang dilakukan oleh Bang Andra, melobi pemerintah pusat bagaimana pemerintah pusat juga ikut mengintervensi pembangunan jalan di Provinsi Banten. Dari target yang kurang 50% itu, artinya bisa jadi selama 4 tahun atau periodisasi Pak Gubernur, itu bisa terselesaikan. Saya berharap bisa. Bisa terselesaikan. Kemarin di awal itu kita tuang hampir 100 miliar. Banyak kan? Iya. Banyak. Kalau dibeliin cendol tenggelam di Belum nggak P3B ya, Pak? Iya. Nah, hampir 100 miliar, 80 sekian miliar yang sudah terbangun, ya. Tapi apakah itu tuh? Belum. Tahun ini kita taruh 150. Tahun 2026. 2026. Untuk program bangun jalan desa Jalan desa. sejahtera. Dan kemarin itu 2 kali loh. Ketika terjadi efisiensi, sudah ditaruh sekitar 80-an, terus kemudian perubahan kemarin ditaruh lagi 100 miliar. Artinya ini udah hampir 200 miliar untuk pembangunan jalan Desa sejahtera. poros desa, Iya. ya, desa sejahtera atau desa jalan Bang Andra itu. Nah, di 2026 di KUA PPAS yang untuk plafon sementara ya, karena kan kita belum menetapkan APBD-nya nih. Di plafon sementara itu sudah dituang 150 Miliar. miliar. Gitu. Artinya dari pagu PU 800 miliar itu berapa persen tuh? Hampir 20-an. Iya. Untuk membangun jalan poros desa. Gitu. Nah, Keren. tapi apakah itu belum, Mbak? Masih jauh. Dari Artinya pembangunan infrastruktur ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena kita anggarannya kekuatannya terukur dan tidak banyak, maka butuh periodisasi yang cukup lama. Ya kita berharap mungkin Bang Andra bisa 2 periode tuntas nih kali ya. Iya, Nah, gitu. Baru Ya bisa tuntas, tergantung ya. kepada masyarakat. Nah, saya berharap realisasi yang dituangkan oleh Bang Andra sebagai gubernur sudah dipenuhi janji-janjinya. Saya pikir harapan ke depan masyarakat bisa melek nih, masyarakat Banten bisa melek. Oh, Bang Andra ini memenuhi janjinya, kita pembangunan jalan agak Iya. terbangun.
Tapi kalau misalkan Bang Andra tidak 2 periode, cuma 1 periode dan program ini tidak terselesaikan gitu, tidak 11 kilometer. Nah itu bagaimana? 11.000. 11.000 kilometer. Jadi sekarang itu posisi yang sudah mantap, jalan kabupaten kota dan poros desa itu sekitar 5.000-an. 5.000-an kilometer. Berarti Dari masih ada 11.000. 5.000-an kilometer lagi. Iya. Begitu. Tapi klaim kalau jalur provinsi mah udah Kalau hampir provinsi hampir 100%. 100%. Ya kalau nggak mantap itu paling bolong-bolong dikit lah ya. Ya 99% lah. Jadi provinsi udah mensubsidi kabupaten Yes, kota ya. yes. Kalau kecuali yang baru, kenapa kita tidak bisa bilang 100%? Karena ini kan kayak peti raya ya. Jalan apa itu namanya itu? Peti raya. Jalan peti raya kan ini kan Cipocok Ya, itu. iya. Nah, itu kan lagi dibangun nih. Iya betul. Ini anggaran 2025 gitu. Saya selaku Ketua Komisi 4 dari dulu punya mimpi sederhana banget. Saya selesai periodisasi saya berharap 2 poros jalan itu bisa terbangun. Cipocok itu sama dari Bogek sampai dengan Sebagai pusat kepemerintahan ya, Yes. jalur kepemerintahan. Yes. Dari KP3B ke terminal itu. Iya. Oh, iya. Karena ini kan gerbang mukanya ini Iya. kadang-kadang dari terminal Pekupatan saja ke KP3B gelap. Iya, kalau malam. Betul, Iya. betul sekali. Terus Saya jalannya sebagai mahasiswa menyempit. kalau lewat, Jadi Mudah-mudahan. ini kan kita kan melakukan sinkronisasi nih ya. Saya bilang sama Dishub, kenapa itu nggak dipasang lampu? Ya. Pak, ini kan masih dalam agenda untuk pembangunan jalan. Jadi nanti kalau kita pasang lampu akan sia-sia gitu. Karena itu pasti tiangnya akan bergeser dan sebagainya. Gitu. Jadi 2 anggaran yang akan keluar. ya keluar gitu. Jadi, nah makanya saya minta kepala PU segera. Nah tahun ini juga kita coba sisihkan uang sedikit untuk membeli lahan. KP3B ke Ya, Pekupatan. dari sini ke mana? Terminal. Boru. Baru. Oh, baru nyampe Boru. Boru sampai Boru gitu. Apa? Target. Kok Boru? Apa namanya? Pekupatan. Bukan Cipocok. jembatan apa? Bogek. Oh, Bogek. Bogek. Oh, iya. Kan keren kan? Keren. Jadi kalau seandainya Bogeknya bisa- udah bagus. Bogeknya kan udah bagus. Bogek udah bagus. Tinggal kesininya. Tinggal ke situnya aja, ke sininya. Nah, ini kan yang Cipocok juga udah lumayan Udah keren, lumayan. tapi kan ini masih dalam tahap proses pembangunan ya. Jalur Nah, wajah. kalau mimpi saya cuma itu. Jadi Ketua Komisi 4 saya pengen mendorong agar jalan provinsi ini gede-gede ya. Muka Banten tuh jadi Iya. menarik. Tapi meskipun gede, saya rasa saya kan pulang pergi Petir, Sindang, Sari ya ke kampus, itu jalan di depan KP3B banyak sekali yang tidak rata. Saya sampai kena bolong beberapa kali, terus tergoncang-ganjinya di perjalanan. Itu bagaimana Pak? Nah, di situ nanti ada tugas lagi. Oh. Nah, PU ini punya UPT namanya. Ya, UPT itu dalam kerangka melakukan perawatan dan perbaikan terhadap jalan. Jadi PU sebagai leading sektor OPD di depan membangun jalan semuanya dengan bidangnya, bidang marga gitu. Setelah dibangun nanti dirawat oleh UPT masing-masing gitu. Nah, ini juga kalau seandainya jalan ini sudah habis kita bangun, kan berarti tinggal ngerawat doang nih. Iya betul. Ya, pasti kan uangnya lebih banyak untuk merawat gitu. Tapi karena ini pembangunannya masih banyak, jadi uang perawatannya itu yang sedikit jadi gitu. Jadi tetap aja mau nggak mau kita selalu bicara kepada anggaran yang memang terbatas. Silakan. Nala, cecar lagi terus. Baik Bapak, berarti menurut Bapak, tanggapan Bapak terkait program Bang Andra ini, apakah menjadi solusi tepat bagi masyarakat? Saya pikir iya. Saya pernah ke Lebak melihat banyak sekali ruas jalan yang memang belum terkoneksi antara desa dengan jalan kabupaten ya, jalan kabupaten, apalagi jalan provinsi. Yang paling sedih teman saya kemarin yang dari Dapil Pandeglang begitu. Ya, bagaimana dengan kondisi hari ini hujan, jalannya masih berlumpur begitu. Ya, untuk nganter orang sakit aja itu susah banget karena mobilnya tergelincir begitu, itu kan menghambat. Nah, ini yang kita punya mimpi, bagaimana seluruh masyarakat punya akses yang
baik untuk mencapai tujuannya. Akses apa? Akses transportasi. Akses apa? Akses kesehatan. Akses apa? Akses kepada pendidikan. Kan sebenarnya 3 hal itu yang paling penting. Kalau di daerah Banten 7 di Dapil Pak Dewan sendiri udah Udahlah, itu aman kan- itu ya. itu kan Jalan-jalan poros-poros Yang namanya desa itu. kota Tangerang, Tangsel. Kabupaten Tangerang masih banyak, Bang. Hah? Kabupaten Iya, Tangerang. karena kalau di kota nggak ada namanya desa, semuanya kelurahan, nggak ada jalan poros kelurahan. Tapi di Kabupaten Tangerang masih ada. Masih banyak desa. Masih banyak. Kabupaten Tangerang Tangerang banyak Masih. desa. Nah, ini juga problem nih. Kita belum dapat juga data dari Kabupaten Tangerang berapa sebenarnya jumlah kilometer jalan poros desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Ya. Tadi yang saya bilang 11.000 jalan kabupaten kota plus jalan poros desa itu belum Termasuk. terinput jalan poros desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Berarti kan bisa mungkin 12.000 kali ya. Ya. Baik. Apalagi? Kalau tadi kita membahas terkait program-program yang ada pada saat sekarang ya, kita coba beralih ke rencana ke depan nih Pak. Apa yang menjadi pokok pikiran Bapak untuk kemajuan Banten di tahun 2026 demi kesejahteraan masyarakat? Khususnya di bidang pembangunan ya. Ya, Ya, kalau kita bicara komisi ya, komisi saya melihat ada 3 Mbak yang paling utama dan fokus terkait dengan pembangunan. Tentu pembangunannya jalan kan ini on the track nih. Progresnya jalan ya. Cipocok kalau kita bisa selesaikan, tinggal yang kesini sampai perempatan Boru ya itu ya. Boru itu bisa selesai, saya pikir udah selesai, tinggal kita bogek ke mana Boru ya, bogek ke Boru. Sama jalur ke itu juga bis. Ya, ke bis. Banten Ya, itu kan lagi itu persoalan, itu masih on the track. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam 2-3 tahun ke depan. Lahan juga kita sedang perjuangkan. Ini saya nggak bicara konstituen ya, Mbak. iya. Ini bicara ide dan gagasan saya sebagai anggota dewan, bagaimana masyarakat ini sejahtera. Kalau bicara konstituen lebih ruwet lagi, ya kan gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya berharap dan mimpi bagaimana misal kita ini sebagai provinsi yang mampu juga tahan terhadap dengan energi terbarukan, misal begitu. Saya sudah sampaikan gagasan ini, tapi memang respon yang belum respon yang luas belum terjadi ya, karena saya nggak tahu problemnya di mana. Tapi saya sudah menyampaikan bahwa kita mulai dari pemerintah sendiri. Nah, ini sedang mulai dilakukan. Apa itu? DPRD ini bayar listriknya 100 juta lebih. 1 bulan, 1 Ya, tahun. 1 bulan. 1 bulan. Hampir 200 juta. Bayar listriknya. Ini DPRD. Satu gedung. Nah, maka kemarin Pak Sekwan kan sudah merealisasikan itu. Apa caranya? Adalah dengan tenaga surya. Kalau Mbak lewat di depan, di tengah, nah itu kan sedang dibangun tuh listrik tenaga surya. Bagaimana matahari tenaganya disedot, terus kemudian dikombinasi dengan PLN. Ya, antara 50-50 lah. Program penghematan Ya, efisiensi. penghematan itu. Sehingga itu bisa menghemat uang. Gitu. Ya kan? Ya betul. Nah, ada berapa OPD? 30 lebih. 30 lebih. Gitu. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah provinsi, berapa anggaran kita terhemat untuk bayar listrik? Ya kan? Itu dampaknya kemana-mana itu. Energi terbarukan ini nih. Ya kan? Konsumsi ini, konsumsi itu kan. Batu bara kan, PLN kan. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi saya masih punya mimpi itu. Bagaimana misal kita melakukan efisiensi terkait dengan pemakaian listrik di luar PLN. Ya. Tuh. Kenapa? Karena sesungguhnya Provinsi Banten ini punya potensi energi terbarukan yang luar biasa. Di Ciomas itu kita punya yang namanya energi panas bumi, Geothermal. geotermal. Di daerah mana itu? Pada Rincang. Pada Pada Rincang. Rincang. Iya.
Coba, dan itu besar loh potensinya. Tapi siapa yang garap? Belum. Belum. Walaupun itu memang hari ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Gitu. Maksud saya, ini kan pemerintah provinsi harus jemput bola. Iya. Bagaimana menggagas ini bisa direalisasikan, ini bisa diwujudkan menjadi energi alternatif berikutnya. Gitu. Belum lagi kita misal mungkin bicara terkait dengan angin ya, angin. Tapi nggak usah jauh-jauh lah, situ dulu lah. Gitu. Jadi ada dua hal, geothermal kita termanfaatkan, terus kemudian surya ini bisa jalan, ya. Tuh. Yang ketiga terkait dengan problem yang agak mengerikan ke depan adalah mengatasi persoalan sampah. Sampah. Ya. Ini kan kita bicara mitra saya nih, Iya. ya mitra saya. Jadi DLHK di situ persoalan sampah. Nah, walaupun kami sudah mendorong kepada eksekutif untuk segera mewujudkan bagaimana tempat pengelolaan, bukan pembuangan, Iya, betul. karena berbeda terminologinya, pembuangan dan pengelolaan. Kalau dibuang aja itu Iya. nanti Iya. jadi wilayah. Tapi kalau pengelolaan itu kan luar biasa. Orang ini banyak di Tangerang itu orang kaya, bro, hidupnya dari sampah. Rumahnya gede-gede. Ya kan? Pemulung atau apa, Pak? Hah? Pemulung. Ya kan katanya juragan limbah. Juragan limbah. Ya kan limbah itu kan sampah. Iya. Begitu kan? Cuma kan orang kan merasa, wah itu juragan limbah. Padahal kan urusannya limbah itu kan sampah. Betul. Gitu. Nah, sampah apa? Banyak. Mau sampah plastik kek, mau sampah B3 kek, kan limbah B3. Ya kan? Kalau itu bisa kalau kita tangkap itu semua cuan. Gitu. Ya. Apalagi kalau kemudian pemerintah provinsi melakukan intervensi. Saya dengar kemarin Pak Sekda sedang melakukan MOU atas perintah Pak Gubernur Bang Andra dengan Danantara terkait dengan masalah pengelolaan sampah. Ada 2 tempat tuh. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Tapi kan begitu, kalau kita nggak ikut membantu pemerintah, ini semua nggak bakal terjadi, Mbak. Kemarin bagaimana misal kita pengen buat itu di Cileles, Maja di Cileles. Baru. 300 orang datang demo begitu. Peninggalan juga pernah. Nah, Kemarin juga pernah ada juga. Nah, sekarang kan mau maja nih, ya kan? Nah, ini kan harus dilakukan advokasi, terus kemudian edukasi kepada masyarakat bahwa, nah, yang namanya sesuatu itu pasti ada negatif, ada positif, ada minus, ada plus, gitu. Jadi ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Nah, kalau kita menjadikan daerah satu tempat menjadi lokalisasi pengelolaan sampah, memang ada dampak negatifnya, tapi juga banyak dampak positifnya, begitu. Asalkan ini bisa dikelola dan punya kajian dan visibilities yang memang cukup mumpuni ya, harus matang gitu loh, harus matang. Ini kan Tangerang misal, di mana itu rawa kucing, itu jadi problem itu ke depan itu, kalau nggak segera diatasi. Nah, saya kemarin kunjungan ke Bogor untuk melakukan studi banding gitu ya, mau melihat-lihat gitu di dekat Indosemen itu udah hidup, malah mereka masih Tangsel itu buang ke situ sebagian. Tangsel minta kuota, tapi karena memang Depok, Bogor di wilayah sekitarnya aja mereka masih butuh kan tempat pembuangan itu. Tangsel ikut buang ke situ, tapi kuotanya kecil gitu. Jadi, nah, kita punya 8 kabupaten kota. Yang terbesar mana? Tangerang Raya lah ya. Kan sampahnya luar biasa itu. Satu rumah tangga itu hampir 2 kilo sehari. Coba bayangkan. Kita bicara sampah rumah tangga, belum sampah yang lainnya. Gitu. Itu problem loh. Ya, cuma kan kadang-kadang masyarakat kita ini kalau enggak ketemu di depan matanya itu bukan masalah. Kalau udah jadi masalah di depan mata, nah itu baru masalah. Gitu. Ya kan? Ya saya bilang sama masyarakat itu, udahlah sekarang gini, kita pemerintah tidak intervensi pengangkutan sampah.
Nggak usah ada truk sampah keliling itu, nggak usah ngangkut. Udah setiap rumah buang aja ke depan rumahnya. Paling sebulan udah penuh tuh Udah ketutup rumah ya? ketutup sama sampah. Iya. Coba bayangin. Nah, apalagi kalau kemudian kita mampu dan berhasil melakukan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya bagaimana membuang sampah, tetapi melakukan pemilahan sampah sejak dini. Gitu. Makanya LHK kan berkali-kali tuh bagaimana membentuk bank sampah misalnya gitu. Tapi memang kita masih dalam tahap evaluasi terus bahwa kadang ada kelompok bank sampah yang efektif, bagus gitu. Nah, Di Tangerang Iya. ada kelompok bank sampah Darling itu bisa menghasilkan ratusan juta sudah. oke. Sebentar saya jeda sebentar. Saya minta pertanyaan. Ini menarik soal sampah memang. Jadi terbarukan adalah Pandeglang dengan Cileles, Pak Dewan ya, yang kemudian gagal, pemerintah gagal melakukan MOU untuk dengan Tangerang Raya, Kabupaten Pandeglang dengan Iya. Tangerang gagal, dengan Tangsel kemudian dipindah di Cileles juga gagal, Kabupaten Serang ya. Iya. Artinya kalau menurut saya pemerintah juga gagal memastikan. Tadi kalau ngomongin program yang disampaikan Pak Dewan kan sangat baik. Artinya pemerintah bisa menjamin bahwa tempat pengelolaan sampah yang disediakan nanti adalah juga berdampak banyak positifnya. Tapi sepertinya lagi-lagi gagal meyakinkan masyarakat. Kenapa itu bisa enggak, gagal? Jadi sebenarnya saya bingung nih. Setahu saya itu tidak di Cileles. Di 2024 kenapa bisa belok ini program ke Cileles gitu loh. Remaja Harusnya di Maja dari awal. Gitu. aja. Kenapa bisa diceleles? Makanya nggak tahu siapa yang belokin ini gitu loh kira-kira. Makanya saya nggak tahu nih siapa yang ngebelokin itu program itu ke Cileles gitu. Begitu udah mau direalisasikan kan dimulai dengan membangun jalan dulu nih. Iya. Begitu bangun jalan dibilang mau ada tempat pembuangan sampah, bukan pengelolaan memang ya, pembuangan. Padahal kita mau buat pengelolaan sampah. Demo. Sampai ke sini nih, mau dudukin DPR nih. 300 orang. Kenapa Bang menjadi orang yang menjadi garda terdepan menghadapi Ya demo? kan memang mitra saya begitu kan gitu kira-kira. Ya itu menjadi tanggung jawab saya lah ya gitu. Ya akhirnya kita di rumah aspirasi atau apa Iya. tuh namanya tuh? Gedung aspirasi. Gedung aspirasi kita di situ tuh. Nah, akhirnya dibatalkan. Kita hadirkan PU. PU karena kan yang akan membangun kan PU kan. Semua kita hadirkan, akhirnya dibatalkan. Nah, sekarang dalam proses kajian. Kajian lagi ya. Kajian lagi. Baik, Oke. kalau tadi ngebahas soal sampah, saya sempat baca ya Pak, terkait pokok pikiran yang diusulkan oleh Bapak, yaitu bangunan pengaman pantai. Nah, saya ingin bertanya, sebetulnya apa sih urgensi atau makna dari program tersebut untuk masyarakat? Seperti itu. Gini loh, ini terkait dengan banjir, ya, terkait dengan banjir yang tadi saya sampaikan. Kita ini, yang saya lihat ini di pemerintah ini, yang diteriakkan masyarakat jalan, ya kan? Karena memang kita bersinggungan terus sama jalan, ya kan? Yang kelihatan sama masyarakat dikomplain, diprotes, diusulkan begitu. Ya. Tapi masyarakat pantai ini kan sedikit, Iya, betul. ya kan gitu, sedikit. Terus kemudian tidak hanya itu, di wilayah-wilayah perbatasan misal begitu, kayak sungai gitu ya. Sungai itu penting. Karena apa? Karena terjadinya misal hujan, kemudian menimbulkan badai dan tsunami, kemudian itu berpengaruh kepada persoalan pantai. Ya, akhirnya terjadi tiupan yang begitu kencang sehingga mengakibatkan bencana alam dan hasilkan korban, kan begitu. Nah, saya itu yang sekarang itu lebih menekankan bagaimana persoalan pembatas sungai, ya, karena kita ini banyak sekali sungai, yang itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sungai menjadi pemerintah pusat. Tapi kalau pusat tidak menangani,
Yang punya dampak siapa? Ya masyarakat kita. Masyarakat kita. Nah, saya bilang begini kemarin di rapat, saya bilang, kalau kita punya masalah, kita kemudian hadapi masalah itu, kita cari solusinya, kemudian kita lakukan upaya pencegahan masalah itu, berarti masalah itu akan menjadi kurang atau bertambah? Hah? Berkurang dong harusnya. Betul. Sama juga dengan banjir. Nih, tahun 90 misal, terjadi banjir dikit di wilayah kecil, satu kelurahan. Tahun 2000, nggak lagi satu kelurahan. Harusnya udah di level RW, satu RW doang nih. Ini enggak. Kok malah menjadi satu kecamatan, malah satu kabupaten gitu. Sehingga tahun 2024, oh ini satu kabupaten, malah 3 kabupaten. Jadi makin lama, makin kemari, kok makin banjirnya makin gede. So, pernah nggak lewat, Ben, di jalan tol Karawaci, banjir? Kan nggak pernah kejadian itu, Ben. Kok kemarin kejadian bisa banjir di jalan tol, udah kayak laut aja itu, gitu. Kan ada problem. Ternyata begitu kita telusuri, ya, banyak persoalan ini yang harus kita lakukan sinergitas. Di Tangerang itu, banyak sekali pengembang-pengembang raksasa yang muncul. Nah, sudah belum pemerintah daerah memanggil yang namanya pengembang itu ikut berkontribusi menangani persoalan banjir, termasuk terkait penanganan sungai. Ada perumahan-perumahan besar berbatasan sama sungai, sungainya nggak dipeduliin. Memang perumahan itu nggak bakal banjir. Iya. Tapi di sononya yang warga biasanya yang banjir gitu. Misal kayak di Lipo ya, perumahan Lipo kan nggak pernah banjir. Ya. Tapi di sekeliling Lipo banjir. Ya. Kita memang tidak mau menyalahkan pengembang besar. Tapi maksudnya pemerintah provinsi sejauh apa memanggil pengembang besar untuk berkontribusi terkait penanganan itu, gitu. Ya kita nggak usah ngomong CSR lah. Nah, kemarin kita turun ke Lipo. Nah, lucu lagi. Jawaban Lipo, Pak, kami sudah coba mengeruk yang namanya Kali Sabi. Itu kan berbatasan sama Kali Sabi itu dia tuh, di Lipo itu. Tapi kami dimarahin, gitu. Kenapa dimarahin? Ya, kalian bisa digugat ini. Karena bukan urusan kalian ikutan katanya gitu. Karena itu keurusan BBWS kan. Jadi dia bilang, ya itu kami nggak berani Pak. Gitu. Maka kemudian Bang Andra selaku gubernur kemarin bentuk itu yang namanya tim pengendali banjir. Nah itu sudah level MOU. Untuk apa? Agar kita bisa mengintervensi paling tidak untuk apa namanya itu ya? Ngerok-ngerok sungai itu loh. Eskalator. Iya, eskavator. Eskalator mah. Ini. Iya. Eskavator untuk apa? Ngerok. Iya, pendangkalan itu ya. Jadi kita lagi MOU itu. Nah, belum lagi nanti ruwet ya dengan Jakarta. Ada sungai yang sebelah sininya Banten, sebelah sininya Jakarta. Nah, ruwet lagi tuh kan. Nah, berarti ada MOU bersama begitu. Penanganan sungai ini bisa diintervensi oleh kita sehingga kita tidak disalahi. Jadi itu yang kita maksud bahwa banyak Mbak problem di Banten ini. Sebelum Mala masih ada pertanyaan lagi? Aku tidak ada pertanyaan lagi, Kak. Nah, Kang Benny gimana? ini juga bangun tol, Serang tol, Serang Panimbang. Posisi Komisi 4 juga harusnya kan bisa melakukan intervensi atau melakukan monitoring Serang tol Panimbang untuk percepatan. Baru minggu depan saya agendain mau ke sana. Mau agendain untuk turun ke lapangan karena terkait dengan suara masyarakat yang kemarin itu datang ke sini. Jadi kita paling tidak melakukan pengawasan, ya. Apa kita pengen tahu dulu lah masalahnya di mana, kan begitu ya? Kan kenapa ini nggak ini apa? Nggak kadung selesai kan, begitu kan? Terus kemudian ada teriakan dari masyarakat, problemnya itu apa di situ?
Nah, kalau kita cuma mendengar-dengar ini kan kadang-kadang sumir, ya kan? Makanya minggu depan rencana saya bersama teman-teman di Komisi 4 mau turun ke sana, mau meninjau lokasi. Nah, sambil bawa dinas sama mau manggil apa? Wika ya? Wika. Bukan Asra, bukan ya? Itu Wika kayaknya. Wika kayaknya. Jadi Artinya, siapa yang bangun tol itu gitu. Sehingga problem di masyarakat itu bisa kita urai lah satu-satu. Jadi banyak sekali. Ini kan bukan dapil saya nih. Tapi kan saya udah nggak ngomong dapil lagi nih sebagai anggota dewan, ya kan? Udah milik semua aja lah, udah gitu kan, kita bicara orang lelaki keluar dari rumahnya, iya, milik keluarga, sudah milik masyarakat. itu lain lagi kan. Karena dua dibahas. Oke, sepertinya di penghujung silahkan, malah kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan, kalau udah. Baik, Udah selesai? ternyata itu tadi ya alasan atau urgensi dari program bangunan pengaman pantai. Semoga itu bisa menjawab pemirsa Cahaya TV Banten di rumah ya. Sebetulnya masih ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Kalau tadi kita ngebahas terkait infrastruktur, sekarang terkait pendidikan. Kita lihat sekarang di Banten ini banyak sekali SMA atau SMK yang kekurangan fasilitas begitu Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atau solusi dari Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mengingat SMA ini adalah tombak untuk generasi penerus Banten ke depannya, seperti itu. Walaupun itu bukan bagian dari mitra komisi saya, kan, tetapi kemarin Pak Gubernur mencoba menjawab persoalan itu. Walaupun ya ini juga lagi-lagi dalam evaluasi ya. Kan kebijakan pemerintah pusat itu nggak siap dengan infrastruktur yang kita miliki. Sistem zonasi yang diterapkan membuat sumir semua itu. Jadi ada anak pintar gitu ya, kemudian memang ada porsi untuk prestasi, tapi porsinya kan kecil banget. Betul. Gitu ya. Saya Kecil merasakan banget. itu, Pak. Iya. Merasakan itu. Porsinya kecil banget, sehingga kita nggak siap. Malah ini kita lagi gagas bagaimana dari di Tangerang itu ada 13 kecamatan, kota di dapil saya itu. Ada 13 kecamatan. Ada satu kecamatan namanya Kecamatan Benda. Belum punya SMA, belum punya SMK negeri. Satu pun. Gitu. Tapi kita sudah punya lahan. Nah, tinggal kita bangun aja. Itu baru bicara level kecamatan. Gimana lagi kalau kita bicara kelurahan gitu. Ya. Jadi secara infrastruktur kita nggak memadai. Maka kemarin waktu penerimaan mahasiswa baru, nah itu kan sudah dilakukan kombinasi zonasi dengan prestasi lah, kira-kira begitu. Jadi boleh bicara zonasi, tapi kita bicara nilai juga, misal begitu ya. Nah itu kan sudah dilakukan kombinasi itu. Saya pikir ini harus ada konsultasi penuh antara pemerintah provinsi dengan kementerian. Kementerian Pendidikan. Iya dong, karena ini kan kebijakan yang keluar dari Permen, Peraturan Menteri terkait dengan penerimaan sekolah itu zonasi itu tadi gitu. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak selama regulasi itu belum dirubah oleh Kementerian Pendidikan. Nah, tinggal support kita bagaimana pemerintah provinsi kalau perlu dengan provinsi yang ada di Indonesia lainnya ya untuk menganulir kebijakan itu, perlu direvisi kebijakan zonasi itu. Karena sayang, karena ada daerah yang mau tahun berapapun anaknya nggak bakal bisa sekolah di negeri karena nggak ada sekolah di situ. Iya. Betul. Jauh, nggak nyampe dia. Saya kemarin waktu saya jadi ketua komisi 5 mau bangun sekolah di kota Tangerang. Jadi yang di Kecamatan Benda itu swasta? Swasta adanya. Harus tetap swasta. Ada aja. tetap swasta. Mau kemana? Tapi tahun 2026 rencana akan dibangun. Akan dibangun. Negeri. Dibangun negeri. Sebagai Tapi lahannya kabar. dulu diberesin. Gimana kita mau bangun sekolah di kota Tangerang? Kita udah tetapin pagu anggarannya 1 meternya 6 juta. 1 meter. 1 meter 6 juta. Begitu kita mau beli, kita udah tentuin di situ lokasinya. Begitu kita mau beli harganya 9 juta. Gitu. Ya kan? Ya kan? Salah siapa itu? Apa? Salah siapa? Ya
nggak salah siapa-siapa karena terlalu mahal. 6 jutanya udah mahal banget. Iya. Waktu itu kita mau beli di Tangerang Kabupaten. Kabupaten nego dapat, ada yang 900.000 per meter, ada yang 1,2 juta per meter. Kok ke Tangerang nggak dapat? 6 juta aja udah kita taruh, masih nggak kebeli, gitu. Jadi angka itu, kalau seandainya butuhnya 5.000, berapa duit itu? 30 miliar. 30 miliar. Ya. Kalau kita bangun fisik sekolah, itu udah berapa gedung jadinya? 30 miliar itu. Iya, iya benar-benar. Ya, jadi, nah, banyak problem, Pak. Ya, siap. Ini mencerminkan banget bagaimana seorang anggota DPRD beneran sepertinya menjawab dan mengetahui banyak persoalan yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang kita menemukan anggota dewan yang tidak terlalu aware, tidak tahu permasalahan. Kalau Pak Gubernur bilang, kita belanja masalah setiap hari dari masyarakat yang harus kita tuntaskan. Silakan untuk di closing kalau memang udah tuntas. Baik, sebelum kita akhiri ya Pak, kita ingin mendengarkan pesan untuk masyarakat dan juga closing statement dari Bapak selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Pemirsa maupun masyarakat Banten dimanapun, bahwa politik itu adalah denyut nadi dalam kehidupan. Karena itu politik itu penting. Mungkin hari ini kita menganggap bahwa politik itu tidak berpengaruh kepada kita secara langsung, iya. Tetapi kebijakan itu bagaikan dua sisi mata pisau. Ya. Dia itu bisa baik, dia itu bisa buruk. Kalau kita salah memilih pemimpin secara politik, memilih pemimpin yang baik, pasti kebijakannya akan baik. Ketika salah memilih, pasti kebijakannya akan buruk. Dan dampaknya kepada kita. Untuk itu, percayalah kepada pemimpin yang baik, pasti akan membuat masyarakat lebih baik. Sekian, Pak. Sangat luar biasa sekali ya, semoga pesan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nizar ini sampai kepada pemirsa Cahaya TV Banten di rumah. Gimana Kang Beni, apakah ada pesan juga? Ini obrolan yang sangat menarik, Ya, betul. obrolan yang sangat banyak Insight dan esensinya ya, betul. banyak informasi yang kita ternyata jadi anggota dewan Tidak pusing semudah itu juga ya, iya. ya udah paling dari saya gitu. Ya, baik, karena waktu juga sudah mau mendekati 1 jam ya, atau 60 menit. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Makasih, kepada Mbak. Bapak Muhammad Nizar karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membelenggu masyarakat kita yang ada di Provinsi Banten begitu. Saya Nala Habib Rohmah, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.